Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para mahasiswa yang saya hormati, hari ini kita melakukan kuliah asinkronus secara virtual ya. Kita akan membahas tentang manajemen posisi. Pada kelas-kelas yang lain juga sudah saya bahas tentang manajemen posisi. Untuk kelas bahasa Inggris pada hari ini kita melakukan pembahasan secara virtual. Selamat mengikuti. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah saya harapkan pada akhir pembelajaran ini bisa mendeskripsikan tujuan, fungsi, dan prinsip manajemen posisi. Yang kedua, saya minta Anda menganalisis kebutuhan desain, struktur, organisasi, dan struktur posisi, konstruk posisi ya. Yang ketiga, saya berharap Anda bisa menganalisis profil kerja dan mengidentifikasi proses analisis jabatan. Marilah kita lakukan refleksi awal ya. Pertama, mengelola SDM adalah pekerjaan yang menantang tentunya ya. Dan saat organisasi atau institusi itu terus berkembang, maka kita harus mampu mengelola SDM. Dan posisi yang tidak dikelola itu mengakibatkan adanya pegawai yang bekerja lebih banyak dan juga ada juga yang tidak bekerja ya. Jadi ini juga masalah ya bagi kita sebagai pemimpin organisasi atau institusi ya. Ketidakseimbangan organisasi itu bisa membuat kinerja yang rendah dan SDM yang tidak berkualitas ya. Jadi itu penting bagi kita untuk mempelajari manajemen posisi pada sesi manajemen pendidikan pada bagian manajemen sumber daya manusia pendidikan ya. Nah, topik pembahasan kita hari ini adalah konsepsi manajemen posisi, struktur organisasi, profil kerja dan analisis jabatan, rekrutmen, penempatan, dan induksi. Ya, di dalam Anda nanti mengelola apapun ya, termasuk lembaga bimbingan belajar atau juga sekolah atau kursus, tentu ini sangat penting bagi Anda untuk dipahami ya, bagi Anda untuk memahaminya dan juga untuk melaksanakannya. Baik. Nah, sekarang mari kita bertanya pada diri kita, apa sih bedanya manajemen posisi dengan manajemen kerja ya? Karena dalam konteks manajemen sumber daya manusia itu kita juga mengenal istilah manajemen kerja. Apa fungsi dan manfaat manajemen posisi? Bagaimana aplikasinya pada bidang pendidikan? Dan apa hubungannya dengan rekrutmen, pembiayaan sumber daya manusia, dan struktur organisasi? Pikirkan dalam benak Anda dan coba untuk menjawab dengan cara Anda melakukan browsing dulu ya, referensi yang bisa dibuka. Nah, namun demikian nanti kita akan lakukan diskusi bersama ya. Untuk kuliah virtual ini tentu ini adalah satu sesi yang nanti tidak terlalu lengkap seperti halnya pada saat kita berdiskusi ya, tapi ini nanti merupakan pemantik bagi Anda untuk memahami tentang manajemen posisi dan kita akan lakukan diskusi lebih lanjut dan juga tugas-tugas mandiri maupun terstruktur. Baiklah, kita lanjutkan ya. Ya, kita berbicara tentang manajemen kerja. Manajemen itu adalah satu upaya untuk melakukan pengelolaan melalui proses dan fungsi ya, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, juga
juga kemudian pelaksanaan maupun controlling ya. Jadi pengendalian. Nah, ini penting bagi kita untuk memahami. Kita sudah membahas sejak awal tentang fungsi dan proses manajemen, dan itu akan selalu kita gunakan untuk keterkaitannya di dalam manajemen pendidikan, diantaranya adalah manajemen SDM ya. Untuk saat ini yang kita bahas tentang manajemen SDM. Manajemen kerja itu merupakan cara kita mengelola pekerjaan yang diterapkan oleh perusahaan maupun oleh organisasi maupun institusi. Maksudnya ketika kita adalah orang yang sangat bertanggung jawab ya, yang memimpin institusi maupun organisasi atau perusahaan, ya kita tentunya bertanggung jawab untuk mengelola pekerjaan tersebut ya. Dan kita dalam pengelolaan itu melihat pekerjaan yang harus dikerjakan, dan dari pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan itu dari load atau ya banyaknya kerja yang harus dikerjakan, itu akhirnya kita mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja, lalu kemudian kita merekrut sebanyak mungkin pegawai yang diperlukan sesuai dengan load kerjanya untuk bisa kita selesaikan. Inilah yang dimaksud dengan manajemen kerja. Dalam hal demikian, masalahnya adalah pada pendekatan ya, pendekatan pengelolaan kerja seperti ini itu menyebabkan alokasi sumber daya manusia itu tidak cukup spesifik ya, tidak jelas ya, tidak jelas dan tidak terstandar begitu ya. Jadi keperluan sumber daya manusia itu bisa terpenuhi bahkan sesegera mungkin dari apa yang kita bayangkan. Jadi ya karena kita dengan melihat dengan load kerja, lalu kemudian kita mencari tenaga kerja, lalu kemudian itu kadang-kadang kita mendapatkan tenaga kerja secara cepat, tapi kemudian kita tidak bisa mengelola berikutnya ya dengan baik. Karena apa? Karena tidak spesifik terhadap jenis dan fungsi pekerjaan ya. Dan juga ketika itu pekerjaan akhirnya load-nya lebih rendah, maka kita juga harus mengelola sekian banyak pekerja ya yang sudah kita itu mau kita kemanakan. Jadi ini pun juga pengelolaan pekerjaan ini disebutkan sebagai pengelolaan pekerjaan yang tradisional ya, tidak sistematis dan tidak memberikan struktur yang jelas. Nah, hal demikian ini mengakibatkan distribusi pekerjaan yang tidak jelas ya, dan memberikan masalah pembiayaan tentu ya. Nanti ada masalah pembiayaan serta sistem alokasi yang tidak jelas gitu, kaotik gitu ya, tidak teratur gitu ya. Nah ini penting ya untuk dipahami. Nah nanti referensi teorinya para mahasiswa nanti silahkan baca buku-buku dan referensi yang sudah saya kirimkan. Hari ini saya memberikan main points of our discussion, and after that of course you need to have a discussion and have a assignment ya. Okay. Selanjutnya adalah manajemen posisi ya. Manajemen posisi ini fokusnya adalah pada kebutuhan organisasi dan menciptakan struktur yang diatur sejak awal. Jadi kita strukturnya sudah kita ciptakan sejak awal dengan berbagai peran yang dibutuhkan dalam operasional bisnis atau organisasi maupun institusi ya. Jadi pada manajemen posisi ini sesuai dengan desain struktur organisasi itu selalu ada struktur dan posisi ya, sekalipun tidak ada pegawainya atau sesuai dengan kebutuhan yang sesungguhnya. Jadi dalam manajemen posisi itu kita fokusnya adalah pada posisi, bukan pada pegawai ya, dan juga bukan pada load pekerjaan. Jadi itu nanti adalah kita dasarnya adalah kebutuhan organisasi terhadap satu
posisi, yang di dalam posisi itu tentu ada fungsinya ya, ada tugas pokok dan fungsinya. Lalu kemudian kita menentukan ya untuk misalnya kalau di sekolah itu nanti untuk departemen apa gitu, atau keseluruhan ya, ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, lalu wakil kepala sekolah itu ada wakil kepala sekolah bidang akademik, lalu kemudian maksudnya kurikulum ya, lalu kemudian bidang kesiswaan, bidang sarana prasarana itu sudah kita siapkan posisi-posisi yang kita bangun. Lalu di setiap posisi itu kita tidak melihat dulu orangnya, pegawainya gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita fokusnya di posisi. Nah, dalam konteks ini maka ketika nanti posisi itu kosong atau vacant, maka kita baru itu kita merekrut pegawai. Jadi tidak ada posisi yang redundant, tidak ada satu pekerjaan yang sama dikerjakan oleh dua orang atau dua posisi ya. Jadi satu posisi itu sudah kita rancang untuk keperluan tugas dan fungsi pokok satu hal ya, kecuali kalau kita membutuhkan posisi misalnya guru ya. Guru itu ada guru bahasa Inggris, ada guru IPA, kalau guru biologi gitu ya. Ini artinya adalah dari job title-nya, dari kebutuhan judul pekerjaannya itu ya guru gitu, judul posisinya guru gitu. Jadi ketiganya guru, tetapi kita punya 3 bagian posisi itu. Jadi posisi nomor 1 adalah guru bahasa Inggris, posisi nomor 2 adalah guru biologi, posisi nomor 3 adalah guru PKN atau guru IPA tadi ya, contohnya ya seperti itu. Nah, ketika ini guru sudah semuanya terpenuhi, ini kebutuhannya ya 3 posisi ini, lalu kita rekrut pegawainya atau gurunya. Berarti 3 guru juga ya. Ketika ini sudah cukup ya sudah, kita tidak boleh untuk merekrut guru yang baru lagi, sehingga ini bisa terstruktur dan juga bisa sistematis ya, dan juga bisa kita kelola pembiayaannya dengan efektif ya. Jadi kita bisa merekrut sumber daya manusia itu sesuai dengan kebutuhan yang sudah kita rancang di dalam posisi tersebut gitu ya. Nah, ada atribut posisi ya. Atribut posisi itu nanti saya akan jelaskan pada saat kita praktek menganalisis dan bahkan nanti menyusun atau membuat job profile ya. Jadi dalam posisi itu ada atribut posisi, yaitu eksistensi posisi, baik nama posisinya, kode posisinya, siapa incumbent-nya, kedudukan posisinya, dan posisi tersebut melapor kepada posisi apa, departemennya apa, pimpinan departemennya siapa, lokasinya di mana, analisis pekerjaannya apa, siapa gitu ya. Nah, ini nanti dalam konteks dokumen ya, dokumen untuk bisa mengarahkan kepada employee maupun employer untuk bisa mengerti apa tugas dan fungsi pokoknya dan posisinya, bagaimana itu nanti kita lengkapi dengan apa yang disebut dengan profil kerja atau job profile. Nah, job profile ini berbeda dengan job description ya. Jadi berbeda. Job description itu fokus pada tugas dan fungsi pokok, tapi job profile ini merupakan profil kerja yang menyeluruh, yang diatribusikan terhadap posisi tersebut ya. Dan tentunya di dalam job profile itu meliputi semua atribusi dari posisi tersebut ya. Di antaranya adalah eksistensi posisinya ya. Eksistensi itu ya tadi mulai dari nama posisi sampai analisis pekerjaannya siapa, lalu kemudian tugas dan fungsi pokok ya, ini ya harus kita tulis dengan baik, harus dipahami dengan baik juga, dan dalam penulisannya juga harus jelas ya, apa pekerjaannya, jadi tindakannya apa gitu, tindakannya apa, lalu kemudian ukurannya apa, untuk tujuan
Ya, mari kita lanjutkan untuk membahas tentang manfaat manajemen posisi ya. Apa sih manfaatnya dari manajemen posisi ya? Yang pertama adalah manfaatnya adalah kita memiliki prosedur rekrutmen yang terstandar ya. Jadi tidak sembarangan. Jadi kita baru saja membahas tentang bagaimana atribusi posisi. Nah, sisi lain juga posisi itu manajemen posisi ya. Manajemen posisi ini sangat bermanfaat ya untuk melakukan rekrutmen, dan dalam konteks rekrutmen itu untuk pegawai baru yang kita rekrut tentunya kita memerlukan prosedur yang jelas ya. Prosedur yang jelas itu diantaranya harus ada posisi kosong, lalu kemudian kualifikasi dan persyaratannya apa ya yang dibutuhkan, lalu untuk mengisi posisi yang mana begitu ya. Nah, ini penting sekali. Jadi dengan manajemen posisi kita bisa memiliki prosedur rekrutmen yang standar, dan juga kita bisa melacak pembiayaan pegawai yang lebih baik dan efektif. Jadi tidak redundant ya. Jadi setiap posisi itu tidak redundant, atau dalam satu pekerjaan atau tugas fungsi dan pokok itu tidak dikerjakan banyak orang gitu. Sehingga kita tidak harus bayarin banyak orang gitu. Jadi ini penting ya. Jadi setiap posisi itu kalau misalnya posisinya belum kosong ya kita tidak perlu merekrut ya kan gitu. Nah, dalam satu posisi kalau posisinya itu kualifikasi dan pengalaman yang dibutuhkan itu misalnya adalah S1 misalnya gitu ya, pengalamannya cukup 2 tahun, tapi yang melamar itu S2 gitu ya. Ya dalam konteks seperti ini ya dia pekerjaannya adalah pekerjaan pada posisi itu yang dibutuhkan untuk kualifikasi S1, sehingga sehingga gajinya dia itu ya sesuai dengan posisinya, bukan karena ijazahnya ya. Tapi secara bijaksana kita juga harus memperhitungkan perbedaan pendidikan itu ya untuk ditambahkan di dalam gaji pokoknya. Misalnya dalam posisi yang sama, kalau itu adalah S2 maka di semua gajinya akan sama dalam sisi posisi, tetapi juga kita menghargai dari sisi ijazahnya misalnya begitu ya, atau pendidikannya, sehingga ada perbedaan Rp50.000 misalnya dalam satu gaji pokoknya dalam posisi tersebut misalnya kayak gitu ya. Tapi ini semuanya by procedures ya, baik kebijakan dan by procedures. Jadi manajemen posisi dengan posisi yang tepat, yang benar, itu bisa membantu kita untuk memiliki prosedur rekrutmen yang terstandar, dan juga bisa melacak pembiayaan pegawai yang lebih baik dan efektif, dan kita juga bisa mengalokasikan pegawai lebih efektif dan tepat ya. Dan juga struktur organisasi kita lebih konsisten, jadi tidak semaunya sendiri. Organisasi strukturnya sekarang tahun ini kita ubah, tahun depan kita ubah lagi, lalu kemudian tugas-tugasnya nggak jelas misalnya kayak gitu ya, semaunya kita gitu. Itu organisasi seperti itu tidak akan profesional ya, dan itu akan mengakibatkan banyak inkonsistensi dalam pelaksanaan pekerjaan maupun dalam pencapaian tujuan ya, sehingga akhirnya nanti pada suatu saatnya ketika pekerjaan itu harus secara standar itu memenuhi kualifikasi standar, misalnya dalam konteks penjaminan mutu kalau di sekolah ya, atau juga standar ISO kalau di perusahaan, itu akhirnya akhirnya kita harus bikin tim baru dan semacamnya ya. Ini penting sekali ya, bahwa ketika Anda nanti membangun bahkan organisasi seperti lembaga bimbingan belajar seperti itu, maka Anda harus bisa mengelola sumber daya manusia Anda dengan memulai dulu dengan mengelola posisinya ya, manajemen posisi. Baiklah, sisi lain juga ini distribusi kerja juga lebih efektif ya dan tepat, karena sudah jelas tidak akan ada rekrutmen baru kalau posisinya itu belum kosong ya gitu ya. Tapi bagaimana kalau misalnya ada karyawan yang kurang atau pegawai yang kurang kurang berkinerja gitu, apakah terus kemudian kita
tiba-tiba ngerekrut orang baru, enggak juga gitu. Anda harus mengerti bahwa ini adalah organisasi Anda itu, institusi Anda itu harus sustainable dan harus efektif gitu. Nah, sisi lain itu ketika kita memiliki pegawai, maka tanggung jawab kita untuk melakukan apa? Pembinaan dalam konteks ini, maka nanti kita akan lanjutkan pembelajaran kita dengan manajemen kompetensi ya, manajemen kompetensi, manajemen kinerja ya kan, pengembangan profesional berkelanjutan, kemudian pengembangan karir dan deployment maupun attrition. Jadi kita nggak semudah semau kita sendiri gitu ya, walaupun itu milikmu sekolahnya ya, tapi semuanya ada aturannya, semuanya ada sistemnya, sehingga Anda bisa menjadi pribadi yang profesional. Nah, sebagaimana kita harapkan semua mahasiswa Universitas Islam Barital Blitar itu nanti akan menjadi intrapreneur yang profesional gitu ya, atau entrepreneur yang profesional pula gitu ya. Ini adalah kita berbicara tentang manajemen posisi ya. Nah, apa sih fungsinya dari manajemen posisi itu ya? Ya, manajemen posisi itu berfungsi sebagai perencanaan sumber daya manusia. Jadi kita bisa memfungsikan sebagai perencanaan sumber daya manusia secara efektif ya, karena kita sudah mengerti, sudah memiliki posisi yang jelas, maka kemudian kita gunakan sebagai perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua adalah melakukan desain dan pengembangan organisasi yang tepat ya. Jadi tidak semau-maunya kita sendiri ya, berdasarkan tujuannya, berdasarkan cakupan pekerjaan kita, berdasarkan goals dan objektif kita, maka kita lakukanlah desain dari pengembangan organisasi ya, dengan referensi daripada manajemen posisi dengan secara baik ya. Atau ini dua-duanya berjalan secara bareng ya, organization development dan manajemen di dalam konteks position management itu kita kerjakan bersamaan gitu ya. Dan di dalamnya juga untuk analisis jabatan ini akan menentukan seberapa banyak pembiayaan sumber daya manusia yang kita keluarkan, yaitu untuk kemudian mendapatkan job value-nya dan berapa gaji pokok yang harus kita siapkan untuk setiap posisi gitu ya. Lalu juga kita gunakan untuk referensi rekrutmen pegawai. Jadi setiap kali posisi itu tidak kosong ya, jangan melakukan rekrutmen pegawai. Kalau posisi itu kosong baru kita lakukan rekrutmen pegawai gitu ya. Dan kemudian juga untuk pengelolaan pembiayaan pegawai, alokasi kerja, dan pengelolaan kinerja pegawai. Luar biasa ya. Jadi inilah fungsi dari manajemen posisi ya. Nanti secara teoretikal, secara teori, nanti para mahasiswa bisa belajar membaca dari referensi yang sudah saya sampaikan kepada Anda sebagai dalam satu kesatuan untuk Human Resource Management dan juga untuk manajemen pendidikan ya, atau Educational Management. Okay. Nah, bagaimana aplikasinya di dalam pendidikan ya? Tadi juga sudah saya singgung. Aplikasi di dalam pendidikan ini adalah kita gunakan untuk mengelola tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ya. Ini fungsinya sudah lain ya. Satunya fungsional, satunya itu struktural ya. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ya. Itu nanti di setiap kebutuhan daripada tenaga pendidik dan tenaga pendidikan itu kita merancang struktur organisasi dan pengembangan organisasi dengan posisi-posisi yang jelas ya gitu. Nah, dalam konteks misalnya posisi guru, guru itu kan tugasnya sama semuanya sesungguhnya ya. Dari sisi profil kerjanya mereka itu sama, tetapi di dalamnya itu yang berbeda apa? Yang berbeda adalah bidang studinya saja ya. Tapi kalau main duties dan responsibility-nya atau tupoksinya itu kan sama guru. Nah, oleh sebab itu job title-nya akan tetap guru ya. Jadi nanti di dalam manajemen posisi itu job title-nya guru gitu. Nah, nanti guru ya, guru nomor 1 gitu ya. Nanti ada guru nomor 2, ada guru nomor 3. Nah, disitulah nanti baru kita kemudian kembangkan untuk tupoksinya di dalamnya itu untuk guru apa gitu. Tapi kalau namanya job position-nya ya sama guru gitu ya. Nah, sisi lain ketika dalam struktur organisasi posisi itu
sudah terpenuhi semuanya, ya jangan merekrut guru baru lagi, walaupun ada guru yang sangat cerdas, pinter yang akan masuk di sekolah kita gitu. Nah, itu akan membebani biaya sumber daya manusia Anda kan gitu ya. Nah, seperti itu ya. Kecuali kalau sudah ada posisi yang kosong ya, baru itu kemudian direkrut guru yang baru gitu ya. Lalu yang kedua, nah inilah hubungannya dengan rencana kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Tadi sudah saya sampaikan juga, sudah saya singgung ya. Ketika posisi kosong, maka kita lalu kemudian melakukan belanja guru baru lagi atau merekrut guru baru lagi, begitu ya. Nah, yang ketiga adalah untuk pengembangan organisasi, desain dan pengembangan struktur organisasi, profil kerja dan analisis jabatan. Tentunya iya, karena ini manajemen posisi itu sebenarnya satu kesatuan dengan organization development ya. Jadi seperti itu. Nah, tentunya nanti secara lebih advance nanti kita akan bahas bersama-sama dengan diskusi di kelas ya. Baik. Ya, inilah ilustrasi daripada posisi ya. Jadi kotak-kotak ini adalah posisi ya. Ini posisi. Nah, setiap jenis pekerjaan itu dan posisi tertentu diberikan kode. Nanti kita berikan kode. Setiap posisi itu satu jenis pekerjaan atau job title gitu ya. Guru, job title-nya tetap guru gitu kan. Tapi kalau nanti guru yang diperlukan ada 5, maka kita kasih nomor tuh. Job title teachers number 1, teachers number 2, teachers number 3 gitu ya. Nanti baru itu kemudian kita ilustrasikan atau kita jabarkan di dalam job profile apa saja tupoksinya dan bagaimana kualifikasi dan semacamnya. Tadi sudah saya bahas di awal tadi ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ya, hubungannya dengan manajemen posisi itu pasti ada yang namanya profil kerja ya, profil kerja atau job profile. Banyak orang yang hanya berfokus pada job description. Ya, kalau saya, karena kebiasaan saya di perusahaan sudah 15 tahun dan pengelolaan sumber daya manusia itu sangat penting ya, supaya tidak redundant, supaya efektif itu. Dan ya saya terlibat langsung bagaimana dulu saya mendesain organisasi, mendesain job profile yang menggunakan sistem yang disebut dengan Hay system gitu ya. Jadi hal seperti ini sudah saya lakukan di perusahaan ya. Tapi di dalam perusahaan sendiri saya juga mengelola sekolah, jadi gitu ya, pendidikan. Jadi itu juga saya terapkan di pendidikan. Nah, saat ini kita sedang membahas ini, maka nanti dalam diskusi-diskusi di kelas nanti boleh kita diskusikan berdasarkan pengalaman saya, boleh silahkan ya. Dalam konteks job profile ini kita perlu bertanya nih, apakah profil kerja itu apa itu, what is job profile gitu ya. Sering orang mengatakan kalau kuliah tuh kita nggak suka deh pakai definisi dulu what is job profile atau apa gitu. Ya itu penting kan, seseorang itu kan dapat dikenali karena namanya gitu. Jangan lalu kemudian kita sudah besar, sudah menjadi pebisnis besar, lalu kemudian ketika kita membahas di pembelajaran seperti ini, lalu kemudian itu nggak penting ya, bukan nggak penting. Jadi setiap satu pembahasan itu tentu kita mesti mengerti dulu lah ya jati dirinya kayak apa. Contoh dirimu sendiri, kalau kita nggak nggak disebut namanya atau kita nggak tahu namanya kan aneh juga kan ya, gitu. Jadi seperti itulah. Jadi dalam konteks kita belajar, tentu nanti semua mahasiswa perlu melakukan pelacakan informasi teori ya. Dalam konteks seperti ini selalu tanyakan pada diri Anda, apa sih sebenarnya itu profil kerja itu gitu kan. Kita harus ngerti dulu ya, the nature of the job profile itu apa gitu ya, supaya kita nanti bisa mengerti selanjutnya. Yang kedua adalah what is job description. Nah, itu dia, apa bedanya antara job profile sama job description gitu, antara profil kerja dan deskripsi kerja kan begitu. Apa sih bedanya gitu ya. Nah, lalu kemudian apa manfaatnya ya, manfaatnya dari profil kerja itu apa, lalu kemudian elemennya apa saja, itu perlu kita tanyakan. Kalau kita belajar tentu kan kita pakai identifikasi inquiry dulu ya, kita bertanya dulu gitu ya. Baiklah, kita lanjutkan. Ya, ini adalah salah satu ya pemahaman yang bisa kita bangun
mengenai profil kerja ya. Gitu. Jadi profil kerja itu adalah dokumen kepegawaian yang memuat informasi lengkap perihal posisi pekerjaan, atribut pekerjaan, dan struktur organisasi serta kedudukan posisi pada struktur organisasi tersebut ya. Jadi ini menggambarkan semua apa yang menjadi jati diri dari posisi itu sendiri ya. Nah, jadi dalam struktur organisasi kita punya posisi, dalam posisi itu sendiri memiliki karakter atribusi yang kemudian dituliskan di dalam profil kerja ini ya. Di dalam profil kerja itu tentu juga itu meliputi semua elemen elemen posisi ya. Di antaranya adalah itu posisinya apa gitu ya. Lalu kemudian posisi itu lapor kepada posisi apa, departemennya apa, gitu ya. Lokasinya di mana, incumbent-nya siapa kalau ada incumbent-nya ya. Lalu kemudian analis job analisnya siapa, analis pekerjaannya ya. Lalu kemudian berlakunya mulai kapan. Nah ini jati diri posisi itu dituliskan di dalam job profile awal sekali ya. Lalu kemudian nanti dilanjutkan dengan elemennya adalah diantaranya adalah main duties and responsibilities atau tupoksinya apa itu. Nah tupoksi itu sendiri juga harus ditulis dengan benar ya, ditulis dengan jelas benar dan ada bobotnya gitu ya, dengan kata kerja yang benar, lalu kemudian dengan kriteria pekerjaan yang benar, dengan tujuan hasil akhirnya apa yang benar. Misalnya ya mengelola keseluruhan operasional sekolah ya kan untuk mencapai tujuan sekolah misalnya dengan secara profesional ya, seperti itu contohnya ya. Dan tentu nanti kata-kata seperti mengelola, membantu mengelola itu semuanya ada nilainya ya. Nanti itu dinilai di dalam oleh job analis gitu ya. Nah, berikutnya adalah juga di sana kita akan juga tuliskan atau di dalam elemennya itu dilengkapi dengan tantangan utama daripada posisi itu apa gitu. Lalu dimensi kerja itu ya dimensi finansial, non finansial. Dalam posisi itu dia itu memiliki tanggung jawab finansial seberapa banyak gitu kan, memimpin seberapa banyak orang ya, langsung maupun tidak langsung gitu. Lalu kemudian kualifikasinya untuk menduduki posisi itu, kualifikasi dan persyaratannya apa gitu. Baru kita lanjutkan juga dengan apa, kompetensinya apa yang diperlukan gitu. Nah ketika kita merekrut itu pada saat kita rekrut itu dia itu kompetensinya ada di mana gitu, jadi perlu pengembangan apa saja gitu. Lalu kemudian berikutnya adalah tujuan utama posisi itu sendiri juga dituliskan di dalam job profile sebagai elemen job profile. Lalu kemudian juga struktur organisasinya serta posisi itu dalam struktur organisasi itu kedudukannya di mana itu ditulis dengan jelas dan sistematis ya. Nah, apa sih manfaat dari profil kerja gitu ya? Ya, manfaatnya adalah ini memberikan referensi yang jelas bagi pemberi kerja untuk melakukan asesmen sebagaimana baik pegawai berkinerja untuk bertanggung jawab atas pekerjaannya ya. Jadi itu manfaatnya begitu. Jadi sebagai referensi bagi kita untuk melakukan pengelolaan pegawai itu baik dalam konteks dalam konteks remunerasinya, dalam konteks kompensasi dan benefitnya, dalam konteks manajemen kompetensinya, manajemen kinerjanya, lalu kemudian juga dalam konteks pengembangan karirnya. Karena di dalam profil kerja itu sudah kita lengkapi itu dengan kualifikasi dan juga kompetensi daripada posisi tersebut, dan tentu nanti kita akan analisis dari yang dipersyaratkan di dalam posisi tersebut itu pegawainya ada di mana gitu. Kalau misalnya pegawainya itu belum memenuhi syarat secara 100% dari kompetensi yang diharapkan, maka kan kita harus melakukan apa yang disebut dengan pengembangan profesional berkelanjutan ya, setelah
kemudian nanti kita melakukan manajemen kompetensi, kita menguji kompetensinya kan gitu. Nah, sisi lain nanti juga tentu berhubungan dengan manajemen kinerja, yaitu penilaian kinerjanya. Itulah hubungan-hubungannya ya di dalam konteks manajemen sumber daya manusia ya, manfaat dari profil kerja ini. Dan yang kedua juga menyediakan struktur yang jelas ya, dan tupoksinya jelas, aktivitas tanggung jawabnya juga jelas ya, sistematis gitu ya. Dan juga ini juga menyediakan keberlangsungan peran ya, perannya jelas ya, memastikan bahwa tupoksi itu tetap berjalan dengan baik ya. Sekalipun orangnya berganti, itu tetap tupoksinya tetap sama ya kan gitu. Nggak peduli orangnya lebih pintar, orangnya lebih pendidikannya lebih tinggi atau apa, tupoksinya sama aja gitu. Jadi itu bisa sustainable ya, dan juga memberikan referensi untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, sekarang Anda bisa menjawab tuh apa itu profil kerja dan apa sih bedanya dengan deskripsi kerja. Ya, inilah deskripsi kerja itu bisa dikatakan sebagai dokumen yang ditulis oleh pemberi kerja yang berisikan informasi, tugas pokok dan fungsi pegawai sesuai dengan posisinya ya. Jadi ini lebih kepada tugas pokok dan fungsinya. Kalau dalam job profile itu adalah salah satu elemennya saja gitu ya, deskripsi kerja itu. Jadi sebaiknya kalau Anda nanti membangun ya sekolah, membangun lembaga pendidikan, biasakan Anda menggunakan manajemen posisi dan langsung kita masuk ke profil kerja, bukan sekedar job description. Apa sih job deskripsinya? Nah, tanyakan bahkan itu jangan job deskripsinya gitu. Kalau Anda menjadi pegawai baru di satu perusahaan gitu, kalau Anda mau bertanya ya jangan bertanya hanya job deskripsinya, job profile-nya yang ditanyakan gitu. Jadi untuk pekerjaan itu saya itu harus bisa apa gitu ya. Itu kan ada di kualifikasinya, ada di kompetensinya kan gitu. Jadi Anda sebagai pegawai pun nanti juga perlu tuh menanyakan gitu, apa sih job profile-nya untuk posisi ini gitu ya. Oke. Ya sekalipun demikian, seperti apa yang saya sampaikan tadi, biasa itu banyak perusahaan juga yang hanya berfokus pada job description ya. Jadi tetapi itu juga tetap ada manfaatnya ya. Apa sih manfaatnya daripada deskripsi kerja itu? Yang pertama adalah secara jelas memperlihatkan apa yang diharapkan oleh pemberi kerja terhadap pegawai. Ya tentunya itu benar ya, karena itu adalah pekerjaan yang harus dilakukan itu apa gitu ya. Lalu kemudian menjadi referensi maksudnya ya, ini ada kesalahan typo ya, menjadi referensi untuk proses rekrutmen pegawai tetap, yaitu juga menjadi referensi ya untuk merekrut pegawai untuk job description seperti itu yang diperlukan pegawai seperti apa gitu ya. Lalu kemudian memberikan informasi yang cukup tentang tupoksi terhadap pegawai ya tentu ya, karena itu fokusnya tupoksi ya, tugas pokok dan fungsinya yang fokusnya itu ya. Lalu membantu menyusun kontrak kerja gitu ya, berdasarkan tupoksinya tadi ya. Lalu membantu untuk referensi penilaian kinerja berdasarkan tupoksinya lagi ya. Lalu membantu menyusun tujuan organisasi terkhusus pada tujuan untuk pegawai sesuai dengan tupoksinya ya. Lalu membantu merencanakan pelatihan dan pengembangan sesuai dengan tupoksinya ya. Kalau misalnya dari pegawai itu setelah dilakukan penilaian terhadap tupoksinya itu masih ada beberapa yang perlu dikembangkan. Nah itu ya. Tapi sekali lagi saya lebih suka kalau dalam konteks organisasi itu kita menyeluruh ya. Menyeluruh itu adalah kita rancang manajemen posisinya, lalu kita juga rancang profil kerjanya sehingga profil kerja itu lengkap di situ ya. Kita bisa dengan lengkap mengidentifikasi elemen-elemennya, baik dari sisi atribut yang pertama ya, jati diri posisi itu sendiri, tugas dan fungsi pokok ya, ini job deskripsinya kan gitu ya. Lalu kemudian tantangan daripada posisi itu apa gitu ya. Lalu dimensi kerjanya seberapa besar dimensi kerjanya. Lalu kualifikasi dan persyaratan untuk posisi itu apa. Lalu kemudian kompetensi, knowledge dan skill-nya apa yang dibutuhkan. Tujuan utama dari posisi itu apa, dan dalam konteks struktur organisasi posisi itu terletak di pada kedudukannya di mana. Ini lebih lengkap, lebih enak. Siapapun nanti yang mengelola daripada sumber daya manusia itu tentu mereka akan lebih, kita sebagai
owner daripada organisasi ataupun kita sebagai leaders dari organisasi itu lebih mudah dan punya satu sistem yang terstandar gitu ya. Oke, baiklah. Ya, tadi sudah saya sebutkan elemen-elemen daripada profil kerja ya. Ada 16 elemen profil kerja. Nah, tadi sudah saya sampaikan termasuk nama, posisi, job title-nya apa, ini dan jati diri daripada posisi tersebut. Ya, mulai dari nama, departemen, posisi, ya, atasan ya, lalu lokasi, pimpinan departemen, analis pekerjaannya siapa gitu, incumbent-nya siapa gitu. Termasuk masa berlaku dokumen itu berapa, ya, kapan gitu ya. Nah, di dalam hal seperti itu maka dilanjutkan dengan tadi sudah saya sebutkan ya, tugas dan fungsi pokok, tantangan posisi, dimensi dan tanggung jawabnya, persyaratan dan kualifikasi, kompetensi, ringkasan atau tujuan posisi, struktur organisasi, kedudukan posisi pada struktur organisasi tersebut ya. Oke, baiklah, nanti di dalam minggu depan di dalam meeting untuk tatap muka kita akan lakukan diskusi kelompok untuk hal seperti ini dan kita akan menganalisis job profile ya. Oke. Ya, saya berikan contoh profil kerja ya seperti ini ya. Oke, jadi saya buatkan ini profil kerja ya. Nama, jabatannya apa, melapor kepada siapa, seperti ini ya. Tadi sudah elemen-elemennya sudah saya sebutkan ya. Nah, nanti dituliskan di situ tugas pokok dan fungsi dari posisi itu apa gitu ya. Nah, tugas pokok dan fungsi itu harus ditulis dengan jelas ya, dengan ukuran yang jelas pula gitu ya. Dilalui dengan dimulai dengan kata kerja yang jelas ya, dan kata kerja yang itu nanti ada bobotnya. Contohnya mengelola dengan membantu mengelola itu bobotnya berbeda ya. Mengelola berarti bobotnya lebih tinggi daripada membantu mengelola, contohnya seperti itu ya. Dan persyaratan kriterianya juga harus ada, contohnya mengelola keseluruhan operasional sekolah dengan profesional gitu ya, untuk mencapai tujuan standar nasional pendidikan, contohnya seperti itu ya. Itu harus ada mulai dari kata kerjanya, lalu kemudian tujuannya, kriterianya ya kan gitu, dan hasil akhirnya gitu. Dalam satu kalimat ya. Itu ya, setiap tupoksi itu setiap satu tugas itu adalah satu kalimat ya. Oke, dan lengkap tadi ya. Baiklah, lalu kemudian juga kita sebutkan tantangan kunci ya. Tantangan kunci dari posisi itu apa gitu. Kan ada posisi itu tantangan kuncinya lebih rendah daripada yang lain gitu. Nah, kalau di perusahaan itu nanti akan berhubungan dengan job analis itu ya, analisis jabatan itu. Ya, itu ada nilainya, ada angkanya, dan itu akan berdampak kepada remunerasi ataupun kompensasi dan benefit gitu ya. Oke. Lalu kemudian latar belakang pendidikan, pengalaman dan kualifikasi yang dibutuhkan apa ya. Itu ditulis juga ya. Oke, baiklah. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, juga kompetensi intinya apa? Ya, area kunci pengambilan keputusannya apa? Tadi belum saya sebutkan area kunci pengambilan keputusan ya. Itu juga bisa harus disampaikan sehingga kita sendiri itu sudah nanti sebagai employer atau sebagai pimpinan kita sudah nyaman nih ya, sistemnya semuanya sudah jelas ya. Jadi kalau ada kesilapan dalam tugas, kita bisa secara sistematik kita bisa memberikan feedback kepada pegawai kita ya, gitu ya. Lalu kemudian selain itu dimensi kerja tadi sudah saya sebutkan ya, dan tujuan utama dari posisi itu apa ya. Nah, terakhir tentu adalah struktur organisasinya. Contohnya ini saya berikan contoh ketika saya menjadi ketua yayasan ya. Ini contohnya saya dalam konteks ini, posisi ini adalah posisi yang ada dikasih warna kuning itu ya. Nah, warna kuning itu
librarian ya, librarian untuk sekolah di Highland misalnya gitu ya. Jadi posisinya ada di situ dia gitu. Jadi itu posisinya adalah pustakawan gitu ya. Nanti di dalamnya itu apa sih pustakawan itu? Ya tadi di atas tadi profil kerjanya jelas gitu. Lalu pustakawan itu lapornya kepada siapa gitu? Oh ternyata lapornya kepada Chief Administrator School ya itu. Jadi apa namanya? Ya itu jelas ya. Itu kemana dia harus melapor ya. Posisinya ada di mana di dalam struktur organisasi. Jadi kalau sudah begini berarti apa yang kita rekrut siapa ya ini yang warna kuning saja gitu, nggak usah kita yang merekrutnya lainnya lagi. Kalau itu sudah terpenuhi ya sudah selesai gitu ya. Itu dalam konteks tadi mengelola sumber daya manusia dan juga hubungannya dengan finansial ya, dengan pembiayaan personalia gitu ya. Nah, baiklah sekarang tentu sampai pada situasi di mana saya mohon mahasiswa masuk nanti di Edling ya. Lalu kemudian kerjakan tugasnya, deskripsikan tujuan, fungsi dan manfaat daripada manajemen posisi, terus kemudian kasih satu analisis kebutuhan desain struktur organisasi dan konstruk posisi. Nanti saya berikan studi kasusnya ya, nanti masuk di Edling, di sana ada tugasnya. Lalu juga profil kerja, kita harus mengidentifikasi profil kerja dan proses analisis jabatan ya. Baiklah, segera saja nanti setelah mengikuti virtual session ini Anda masuk ke LMS di Edling ya. Baik, terima kasih. Baik para mahasiswa yang luar biasa, itulah tadi pembahasan kita dan inilah referensi yang bisa digunakan. Itu ada 3 buku yang memang itu kami tulis ya, saya dengan Pak John Heder dari Personnel Development Strategies dari Afrika waktu itu ya. Dan itu adalah sebenarnya tugas dari perusahaan pada saat itu. Dan ada juga beberapa referensi dari internet, tapi juga ada buku-buku yang sudah saya kirimkan melalui Google Drive yang sudah saya kirim pada awal semester lalu ya. Baiklah, itu bisa dibaca. Kemudian nanti Anda masuk di Edling dan di sana akan ada perintah untuk tugas kelompok dan tugas mandiri. Oke, kalau ada pertanyaan dan juga pendapat itu silakan dituliskan di kolom komentar di sini ya. Silakan berdiskusi juga di kolom komentar sini dan saya akan memberikan responnya juga melalui kolom komentar tersebut. Oke, baik, terima kasih dan salam sukses selalu karena pada hari ini saya juga harus mengelola situasinya menjadi asinkronus. Jadi tetaplah belajar secara efektif dan Anda akan mendapatkan juga tugas struktur dan terstruktur dan tugas mandiri. Silahkan masuk di LMS Edling sehingga nanti Anda bisa upload tugas-tugasnya di situ. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.